Jemaat yang terkasih, tetap ingat bahwa kita adalah pribadi yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Oleh itu, marilah kita menghargai dan bersyukur untuk segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-12 sehingga yang ke-16. Dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomius, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, dan Simon yang disebut orang Zilot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Jemaat yang terkasih, tema kita pada hari ini ialah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Dipanggil berarti ada orang yang memanggil nama kita atau mencari kita, lalu kita mulai bertindak balas terhadap panggilan itu. Dipilih berarti ada orang lain yang telah menempatkan kita, mengambil kita, memperlayakan kita, dan mengasingkan kita untuk menjadi seseorang yang dianggapnya sesuai untuk melakukan sesuatu hal melalui penilaiannya terhadap diri kita. Di sini kita dapat melihat kategori bahwa dipanggil dan dipilih ini mempunyai dua bahagian. Yang pertama, kita dipanggil dan dipilih oleh sesama kita manusia. Ini seringkali berkaitan dengan perwatakan luaran kita, pengaruh kita, karakter kita, status kita, dan sebagainya. Namun seringkali penilaian sama manusia itu hanya bersifat sementara dan luaran, karena manusia memiliki keterbatasan untuk menilai lebih dalam lagi kepribadian seseorang. Apa yang kelihatan, berkuasa, berpengaruh, berpengalaman, dan berpendidikan itu belum tentu seorang pribadi yang memiliki hati yang benar. Boleh saja seseorang itu berpura-pura baik bagi meraih perhatian daripada orang lain. Dan apa yang kelihatan tidak hebat, tidak berkuasa, tidak berpengaruh, tidak berpengalaman, dan tidak berpendidikan, itu belum tentu seorang yang tidak layak dan tidak mampu untuk naik ke tempat yang lebih tinggi lagi. Sebab itu, dalam panggilan dan pemilihan itu memiliki kategori yang kedua, ialah kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan sendiri. Tuhan tidak pernah melihat rupa luaran kita. Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Tuhan tidak melihat pendidikan kita. Tuhan tidak memandang pengalaman pribadi kita. Tuhan tidak memandang rendah akan kita, dan sebagainya. Karena kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Walaupun demikian, untuk memanggil dan memilih seseorang menjadi pemimpin, rekan sekerjanya dan muridnya, seperti pembacaan kita sebentar tadi, Yesus juga bergumul untuk memilih 12 orang rasul yang sesuai dan dapat bekerja sama dengannya dalam pelayanan. Yesus berdoa semalaman suntuk sebelum membuat pemilihan dan keputusan. Selepas itu, dia memanggil murid-muridnya, lalu memilih 12 orang rasul di antara banyak orang ketika itu. Mungkin kita bertanya, jika Yesus sudah membuat pilihan yang tepat, kenapa Yudas Iskariot telah mengkhianatinya? Ini satu persoalan yang baik, karena ternyata apabila Yesus sudah memanggil dan memilih kita, keputusan untuk setia atau tidak itu adalah respon dari diri kita sendiri. Yesus tidak pernah tersalah dan tersilap untuk memanggil dan memilih kita.
tapi ianya akan menjadi tidak berguna apabila kita sendiri mengabaikan anugerah yang Tuhan Yesus telah berikan. Yesus tidak pernah tersalah dan tersilap untuk memanggil dan memilih kita, tapi ianya akan menjadi tidak berharga apabila kita sendiri membuat keputusan untuk berubah setia, meninggalkan Tuhan, berhenti melayani, dan menjauh dari kehendak Tuhan. Dalam kehidupan kita memang banyak ujian, cabaran, godaan, dan halangan. Namun apabila kita tetap ingat dan setia di dalam janji Tuhan, bahwa bukan manusia yang telah memilih dan memanggil kita, tapi Tuhanlah yang telah memanggil dan memilih kita, maka walaupun kita mungkin jatuh, Tuhan pasti akan mengangkat kita. Amin. Walaupun kita mencucurkan air mata, tapi Tuhan yang akan menyapu kelukaan kita. Amin. Walaupun kita dibenci oleh orang lain, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Walaupun orang lain menghina kita, tapi Tuhan tetap memuji kita. Amin. Walaupun kita ingin disingkirkan dan dianiaya oleh orang lain, tapi Tuhan akan tetap menjaga dan melindungi kita, karena Tuhan berhak ke atas diri kita ketika Dia sendiri yang telah memanggil dan memilih kita. Sangat menduka citakan karena walaupun pada zaman Yesus maupun dalam konteks kehidupan kita sekarang, sebagaimana Yesus dikritik, sebagaimana Yesus dihina, dianiaya, dan diperlakukan dengan tidak benar, para gembala, para pastor, para pendeta juga, bahkan para hamba-hamba Tuhan ketika ini turut sama merasakan hal yang sama, di mana ada orang yang coba menghina kita, ada orang yang coba menghancurkan masa depan kita, ada orang yang coba mengkritik kita, mencari kesilapan kita, mencari titik kelemahan kita, dan untuk tujuan menghancurkan hidup kita. Namun, marilah kita berpegang kepada janji Tuhan dalam Matius pasal yang kelima ayat ke-10 hingga yang ke-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya kepadamu, difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Haleluya. Inilah pengharapan kita sebagai para pemimpin-pemimpin gereja yang telah dipanggil dan dipilih sendiri oleh Tuhan. Walaupun kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak baik, tapi kita tetap memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, dan Tuhan yang sempurna. Amin. Walaupun kita dikelilingi dengan tomahan, tuduhan, fitnaan, kata-kata cacian, dan sebagainya, tapi itu semua tidak akan pernah membuat kita goyah, karena Tuhan Yesus sumber pengharapan kita semua. Amin. Sebab itu, marilah kita bersyukur, karena bukan manusia yang telah memilih kita, tapi Tuhanlah yang telah memanggil dan memilih kita menjadi rakan sekerjanya Tuhan. Syabas dan tahniah untuk semua anak-anak Tuhan yang telah dipilih menerajui kepimpinan gereja selama ini dan yang akan datang. Marilah kita menghargai berkat Tuhan, karena bersama dengan Tuhan kita pasti akan dapat mencipta sejarah pelayanan kita yang tersendiri bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Karena kami percaya bukan manusia yang telah memilih kami dan mengutus kami, tapi Engkaulah yang telah memanggil, memilih, dan mengutus kami untuk menjadi rakan sekerja-Mu. Berikan kami hikmat kebijaksanaan, berikan kami rehma yang daripada-Mu, supaya kami tetap kuat ketika melayani. Walaupun orang menghina kami, mengkritik kami, coba mencari kesilapan dan kelemahan kami, tapi kami tidak akan pernah goyah, karena apabila kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan melakukan perintah-Mu dan setia kepada Engkau, Engkau akan tetap berhak dan Engkau setia menopang dan menjaga hidup kami. Kami mau berdoa
untuk para pemimpin gereja yang telah dilantik dan dipilih. Diberkatilah mereka dalam nama-Mu, dan kami mengucap syukur karena mereka diberikan bertanggung jawab, diberikan kepercayaan yang daripada-Mu untuk menerajui kepimpinan, baik di peringkat jemaat, pusat, dan sebagainya. Kami juga mau berdoa bagi persidangan sinode. Biarlah Engkau yang mendahului semuanya agar berjalan dengan baik, dan siapapun yang akan dipilih untuk menerajui pelayanan pusat, bishop, dan semua EJK yang lain. Diberkatilah mereka dalam nama-Mu, biarlah mereka tetap setia dan dapat menjadi berkat untuk jemaat-Mu di PCS khususnya. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang mengkritik kami, yang menjatuhkan kami, yang mencoba untuk menyingkirkan kami, siapapun mereka dan dimanapun mereka saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah hati mereka, supaya mereka sadar akan perbuatan mereka, dan mereka akan mengalami jamahan kuasa-Mu. Karena kami percaya sebagaimana Engkau mengajar kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Engkau mengajar kami untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya, Pastor Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua.